Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku ingin membahas buat kalian lagi tentang materi seleksi kompetensi bidang untuk jabatan pustakawan. Kali ini kita akan membahas tentang materi apa? Nah, kita akan membahas tentang materi tes seleksi kompetensi bidang untuk yang part 4. Nah, sekarang langsung aja kita lihat untuk materinya yang akan aku share itu tentang apa sih. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Silahkan bunyikan loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan jangan lupa kalian like, silahkan kalian komen kalau kalian ada pertanyaan. Silahkan di-share juga ke teman-teman kalian biar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita lihat untuk materi tes seleksi kompetensi bidang perpustakaan yang part 4 ini apa aja sih yuk. Materi kita yang pertama yaitu tentang pelestarian bahan pustaka. Kita lihat untuk pengertiannya itu apa sih? Dalam usaha perawatan bahan pustaka ada istilah-istilah baku yang biasa digunakan pada lingkungan perpustakaan, yaitu pelestarian, pengawetan, dan perbaikan. Jadi ada 3 ya teman-teman. Hati-hati sama kata pelestarian, pengawetan, dan perbaikan karena itu artinya adalah berbeda. Untuk pelestarian itu biasa kita sebut preservasi atau preservation menurut definisi yang diberikan oleh International Federation of Library Association atau biasa kita sebut IFLA, mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenagaan, metode dan teknik, serta penyimpanannya. Itu pengertian dari preservasi. Kalau yang pengawetan itu biasa kita sebut konservasi atau conservation. Oleh IFLA dibatasi pada kebijaksanaan dan cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk kelestarian koleksi tersebut. Sedangkan perbaikan atau restorasi atau biasa disebut restoration menurut definisi yang diberikan IFLA menunjuk pada pertimbangan dan cara yang digunakan untuk memperbaiki bahan pustaka dan arsip yang rusak. Jadi dibedakan ya teman-teman. Preservasi, konservasi, dan restorasi itu artinya berbeda. Nah, sedangkan untuk perawatan bahan pustaka itu adalah kegiatan mencegah, memelihara, mengusahakan bahan pustaka awet sehingga dapat mempertahankan fisik dan informasi yang terkandung di dalamnya. Menurut Marta Atmojo, pada bukunya tahun 1993 halaman 5, perawatan adalah mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal diusahakan agar awet bisa dipakai lebih lama dan bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Koleksi yang dirawat dimaksudkan bisa menimbulkan daya tarik sehingga yang tadinya segan membaca atau enggan memakai buku perpustakaan akan menjadi rajin menggunakan jasa perpustakaan. Kemudian untuk kegiatan perawatan buku itu apa aja sih? Yaitu yang pertama, reproduksi. Reproduksi dilakukan dengan cara membuat fotokopi dan memperbanyak bahan pustaka yang lengkap, dan perlu dilestarikan bahan pustaka adalah dengan cara memperbaiki kulit buku sampai rapi kembali, merawat buku yang telah rusak dari awal sampai akhir, dan memperbaiki buku dan menjilid buku dan membuat casing buku. Kemudian cara yang kedua adalah fumigasi. Fumigasi ialah salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka agar jamur tidak tumbuh, binatang mati, dan perusak bahan pustaka lainnya juga terbunuh. 2. Deasidifikasi. Deasidifikasi adalah kegiatan perawatan bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. 4. Laminasi. Laminasi artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi awet. Kemudian, apa sih tujuan pelestarian bahan pustaka? Tujuannya antara lain, yang pertama, menyelamatkan nilai informasi dokumen. Kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Ketiga,
mengatasi kendala kekurangan ruang. 4. Mempercepat perolehan informasi. Pelestarian bahan pustaka memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melindungi pengawetan, kesehatan, pendidikan, kesabaran, sosial, ekonomi, dan keindahan. Berbagai unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelestarian bahan pustaka adalah manajemennya, tenaga yang merawat bahan pustaka, laboratorium, dan yang terpenting juga adalah dana. Oke teman-teman, ini banyak banget yang keluar kemarin, jadi monggo kalian pelajari, cari lagi referensi yang lebih bagus ya teman-teman, supaya kalian lebih banyak referensinya. Lanjut materi kedua tentang peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014. Aduh, apalagi nih PP 24 tahun 2014. Mari kita simak untuk peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi, PP ini mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang Perpustakaan. Nah, dalam PP tersebut mengatur tentang naskah kuno, standar nasional perpustakaan, yang di dalam bab standar nasional perpustakaan itu mengandung isi tentang standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, pengelolaan, implementasi standar nasional perpustakaan. Kemudian untuk bab berikutnya itu ada penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus. Ada juga membahas Dewan Perpustakaan, penghargaan pembudayaan genar membaca, kewajiban penyelenggaraan perpustakaan. Jadi silakan kalian download atau nanti akan aku share juga di description box. Silakan kalian kalau mau download bisa klik di situ. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Tujuan dan metode otomasi perpustakaan. Ini juga kemarin banyak yang cerita kalau dapat soal ini. Menurut Cochrane tahun 1995 di halaman 31, sebagaimana dikutip dalam Miyarso Dwi Aji mengemukakan tujuan otomasi perpustakaan. Yang pertama, memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan. Kedua, memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan. Ketiga, membantu menghindari duplikasi kegiatan di perpustakaan. 4. Memperluas jasa perpustakaan. 5. Memberikan peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi. Nah, kalau untuk metode otomasi perpustakaan, menurut Corbin tahun 1985 pada bukunya halaman 9-14 dalam Miyarso Dwi Aji membagi metode otomasi perpustakaan atas 4, yaitu yang pertama, membeli sistem jadi atau turnkey system. 2. Mengadaptasi sistem dari perpustakaan lain atau adaptive system. 3. Mengembangkan atau membangun sistem lokal atau locally developed system. Dan 4. Memanfaatkan sistem secara bersama atau disebut share system. Oke, sampai di sini dulu untuk video aku mengenai materi untuk tes seleksi kompetensi bidang part 4. Monggo silahkan kalian komen jika di pembahasan aku ini ada yang kurang atau ada yang kurang tepat, atau bahkan kalian punya materi yang lebih bagus lagi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa membaca dan menambah pengetahuan untuk teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih ya udah mendukung channel aku. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.